sejarah Indonesia kembali ditemukan. Batu-batu tua berbaring dalam sunyi. Ratusan tahun ia terlupakan. Namun suara masa lalu tak pernah hilang. Situs Stupa Dawang Sari kembali bangun. Bukan hanya oleh para arkeolog, tetapi oleh masyarakat yang tumbuh bersamanya. Berada di kawasan Prambanan, tepatnya di Dusun Sumberwatu, Desa Sambirejo, Sleman, Yogyakarta. Situs Stupa Dawang Sari berdiri sebagai bagian kecil namun menjadi saksi perjalanan peradaban Mataram kuno. Meski tak lagi utuh, jejak strukturnya menyimpan informasi berharga tentang perkembangan agama Buddha di Indonesia. Di antara perkampungan yang tenang, sebuah kisah besar pernah tersembunyi di balik pagar sederhana milik seorang warga. Bertahun-tahun lamanya, tanah ini dianggap seperti halaman rumah biasa, ditumbuhi tanaman tanpa ada yang menyangka bahwa di bawahnya tersimpan jejak masa lalu yang begitu berharga. Rumah saya di sini masih menghadap ke selatan. Itu tanah-tanah saya kan di situ sampai di sana. Itu ada bungkulan candi, bungkulan bambu, pohon-pohon bambu itu loh. Kita mau mungkruk ngoten kan dapur samping. Nah, batunya yang besar di sampingnya itu ada bungkulan, ada pegawai jalan-jalan ke kebun saya. Nah, saya dilaporkan dengan purbakala. Batu-batunya kan banyak, semebar. Dibeli dengan purbakala. Baru itu di pagar-pagarnya kan diberi batas sandinya. Tempat itu zaman Pak Nadi dulu ya itu. Tak pernah terbayangkan, tanah yang selama ini mereka pijak ternyata menyimpan cerita masa lalu yang begitu besar. Bermula dari rasa terkejut, lalu tumbuh kerelaan dan kebanggaan bahwa halaman rumah mereka menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Tanah ini bukan lagi sekedar milik keluarga, tetapi warisan untuk generasi mendatang. Rumah saya ini pindah di sana. Saya tempatnya di sana, dan sudah itu dibeli lagi, semua dibeli. Ini itu terakhir dibelian. Saya ikhlas. Ternyata sini candi. Saya enggak susah, enggak apa-apa, beli. Dan melihat itu senang sini. Senang, jalanan rame, sudah. Sekarang akan dibeli lagi. Jadi tanah saya semua sudah habis. Bagi sebagian warga masyarakat, situs Stupa Dawang Sari bukan pertama kali ditemukan pada masa penelitian. Ia pertama kali ditemukan dalam jejak ingatan masa kecil mereka. Rumah saya kan di bawah Candi Dawang Sari itu. Sebelum ditemukan ya Mbak, zaman dulu itu di sekitar sini kan ada ya untuk tanah itu loh, untuk nanam pohon-pohon tela itu, untuk kegiatan sehari-hari dari keluarga kami. Nah itu terus di sebelah penanaman ketela itu kan ada gundukan itu ya, rompot itu kan di atas rumah saya itu ditemukan sebuah candi stupa itu Dawang Sari. Jalannya dulu masih jalan setapak itu Mbak, terus listriknya aja belum ada, itu masih gelap.
atau di sekitar sini kan ya itu masih pohon-pohon bambu dan rompot-rompot itu masih ya seperti kan rumahnya ya belum banyak Mbak, itu zaman dulu. Ya dulu pernah itu sama temen ya masih kecil-kecil kan angon kambing di situ. Nah, terus cari itu apa itu pohon untuk makan itu loh, pohon landing apa itu, terus untuk ambil daunnya dibawa pulang untuk makan kambing itu. Zaman dulu saya kan nggak tahu itu kalau gundukan itu ada sesuatu bangunan, nggak tahu itu. Bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di sini, menjalani hidup seperti warga lainnya, tanpa pernah membayangkan bahwa setiap langkah di atas tanah ini menapaki sejarah berabad-abad. Hingga suatu hari, dari balik lantai dan gundukan tanah di halaman, masa lalu itu bangkit. Para ahli menemukan jejak struktur kuno di lahan ini, membawa pertanyaan, keheranan, sekaligus perubahan besar bagi pemilik rumah. Ya itu kan orang Purbakala ya jalan namanya pas istirahat apa itu kan mungkin ya jalan masuk ke itu ke kampung-kampung kan biasanya kan ada tukang apa itu namanya pencari itu loh kan, mungkin di sekitar kan mungkin Mbak Mona kan ya hanya masuk ke itu kok ya itu menemukan batu itu, terus diperkirakan ada sebuah bangunan di situ. Tibalah masa ketika pemerintah mulai menata ulang kawasan cagar budaya Situs Stupa Dawangsari. Sebagian lahan harus direlakan. Tanah yang bukan sekedar tanah, tapi warisan keluarga, hasil kerja keras, tempat hidup turun-temurun. Dan disinilah bagian paling manusiawi dari kisah Situs Stupa Dawangsari dimulai. Sebuah kerelaan. Dari Purbakala terus selanjutnya untuk dibebaskan tahun sekitar 1980-an itu kurang lebih ya itu. Dibeli yang di gundukan tadi. Itu terus dipagar pakai kawat duri. Ya itu setelah itu ada penelitian dari Purbakala. Untuk susun coba batu-batu yang ada berserakan di sekitar sini kan ada itu dikumpulkan di sebelah di luar tadi kan masih tanah saya itu ya rela untuk disewa itu di sebelah selatan gundukan tadi. Terus lama-lama kan masih kurang lagi. Nah itu terus yang disewa tadi itu masih membutuhkan tempat lagi untuk coba lagi, terus di bawahnya yaitu di tempat rumah saya di bawah itu untuk dibeli yang ketiga yang tadi disewa itu suruh beli sekalian sekarang terus beli lagi 3 kali pembeliannya di sini. Itu karena nggak cukup ya nanti terus di rumah itu kan kalau untuk memperluas susun coba itu kan rumah kalau bangunan rumah itu kalau di sekitar Purbakala kan nggak boleh ya kita mempunyai keinginan untuk pindah lagi karena itu memperluas tempat untuk susun coba tadi. Yang pertama itu di Gundukan itu tahun sekitar 1980. Terus yang di luar untuk susun coba itu ya tahun sekitar 1990-an. Nah, terus lagi merembet yang di rumah tadi itu ya sekitar tahun 2000-an 10-an gitu enggak itu ya ingat saya pokoknya sekitar itu ya kurang lebihnya kan kita bilang udah. Nah ya itu terus merembet lagi ini rencananya mau di yang sebelah barat itu di rumah yang sekarang itu rencana mau tahun ini mau dibebaskan. Ya ini kan untuk sukarela untuk ya untuk mengembangkan kebudayaan kita supaya di sekitar itu lebih masyarakatnya lebih ya maju atau untuk memperluas kebudayaan wisata gitu. Ya mudah-mudahan nanti
kalau udah jadi di sekitar sini supaya masyarakatnya lebih maju dan banyak wisata, dan untuk mengembangkan kebudayaan kita untuk sampai besok. Nah, jadi gitu. Tanah yang diwariskan turun-temurun ini kini bukan hanya milik keluarga, tetapi milik peradaban. Dan bagi mereka, itulah kebanggaan terbesar. Revitalisasi situs Stupa Dawang Sari berupaya mengingatkan kita pada peran penting Nusantara dalam peradaban dunia di berbagai bidang sejak berabad-abad silam. Situs sejarah ini menjadi bagian dari proses dan usaha kolektif pemerintah dan warga sekitar untuk melestarikan budaya Indonesia. Awalnya di situ ada bangunan rumah sih, ada bangunan rumah, terus sama pihak BPJP kan dibeli lah istilahnya, dibeli. Setelah itulah baru tahap itu pemugaran tadi. Di sebelah utara itu banyak batu hitam masih persegi-persegi gitu loh. Banyak sekali bertebaran waktu itu di sekitar lingkungan situs Dawang Sari itu. Nah, kita sudah berpikir sebenarnya bahwa di situ pasti ada runtuhan candi gitu. Makanya waktu itu kita warga masyarakat juga ikut mengamankan terkait adanya batu-batu itu. Padahal pas maksudnya di masyarakat petani ada mau buat talut sawahnya, batu-batu yang hitam itu sudah disendirikan, dipilah supaya tidak dipakai untuk itu talut di tanah warga itu. Kegiatan ini tidak hanya membuka kembali jejak sejarah, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Dukuh, warga, dan para ahli bekerja berdampingan untuk memastikan warisan ini kembali berdiri dengan baik. Ya, karena kita pemangku wilayah lah istilahnya ya, ada bangunan situs seperti itu ya tentunya kita berkewajiban untuk mengamankan. Dengan itu paling enggak kan tanahnya sudah tertata, yang dulunya masih pekarangan banyak tanaman ilalang, sekarang udah terbuka, udah tertata lah gitu. Memang di tahap pemugaran warga kami juga dilibatkan ya, sehingga mengurangi pengangguran lah paling enggak, menambah ekonomi warga kami. Kami sebenarnya kebetulan kami di Bedukan Sumberwatu kan punya namanya Sanggar Unggah Ungguh ya. Kita itu sudah berencana membuat trek wisata. Nanti tamu dari kami di Sanggar Unggah Ungguh itu yang di situ disuguhi gamelan dan tarian itu ada sesi foto-fotonya di sekitar lokasi candi. Nah, harapan kami nanti kita bekerjasama dengan pihak BPK terkait rencana kami tersebut sehingga kita dapat bekerjasama untuk meningkatkan wisatawan di Candi Dawang Sari juga pengunjung di Sanggar Unggah Ungguh kami. Berkolaborasi lah begitu. Setiap lapisan tanah yang disingkap membawa masyarakat pada kesadaran baru bahwa mereka hidup berdampingan dengan sejarah yang sedang dibangunkan kembali. Pola pikir masyarakat kami sekarang mindsetnya kita rubah, bahwasanya adanya situs candi itu menjadi aset kita bersama. Menjadi aset kita bersama negara tentunya yang di bidangnya misalnya di BPK. Terus jadi kita juga punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Terkait itu, pemikiran pola pikir itu, masyarakat sudah sangat punya kesadaran terkait itu. Masyarakat sudah terbangun mindsetnya, pola pikirnya, punya kesadaran untuk merelakan tanahnya terkait pengembangan situs itu. Makanya kita juga di wilayah Dusun Sumberwatu mempertahankan yang namanya Sanggar Unggah Ungguh ini, yang di situ isinya juga mempelajari budi pekerti. Harapannya nanti bisa kita masukkan materi itu lewat Sanggar Unggah Ungguh itu terkait juga pelestarian situs-situs cagar budaya yang ada di wilayah kami di Bedukan Sumberwatu. Di balik proses pemugaran yang terus berlangsung, tersimpan harapan yang tak pernah mereka ucapkan keras-keras, namun selalu mereka rasakan di dalam hati. Warga masyarakat yang bertahun-tahun hidup sederhana di sekitar tanah bersejarah ini, kini melihat cahaya baru muncul dari balik batu-batu kuno yang dibangkitkan kembali. Bagi mereka,
kebangkitan situs Stupa Dawangsari bukan hanya tentang sejarah. Ini tentang masa depan anak-anak mereka. Tentang desa yang selama ini dipandang biasa, akhirnya diakui memiliki warisan yang luar biasa. Kami sangat bangga, ya. Apalagi lokasi seperti ini, wilayah seperti ini mungkin bisa dikatakan salah satunya. Kita wilayah Dusun Sumberwatu, tapi ada beberapa banyak situs yang ditemukan di wilayah kami dan masih mungkin lagi banyak situs yang akan ditemukan di wilayah kami di Dusun Sumberwatu. Nah, tentunya kami sangat bangga terkait hal itu. Nanti dengan banyaknya situs yang sudah dibangun, dikembangkan, akhirnya juga mendatangkan wisatawan di wilayah kami. Di balik setiap batu yang terangkat, ada tangan dan pikiran yang bekerja dengan penuh kehati-hatian. Mereka adalah para arkeolog, penjaga pengetahuan masa lalu yang membaca jejak sejarah seperti membuka lembaran kitab kuno. Lapisan demi lapisan diungkap, memastikan bahwa setiap temuan tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dipahami. Para arkeolog, tim pemugar, dan masyarakat bekerja berdampingan. Dengan ketelitian ilmu dan ketangguhan lapangan, mereka menyatukan kekuatan, membaca jejak masa lalu, sekaligus mengembalikannya pada bentuk yang layak. Setiap garis batu, setiap susunan ulang struktur adalah hasil kolaborasi panjang antara mereka yang memahami cerita sejarah dan mereka yang menghidupkannya kembali. Di Dawangsari, kerjasama inilah yang menjadi kunci. Menggali, menafsirkan, dan memulihkan hingga situs Stupa Dawangsari yang lama terkubur akhirnya bisa bangkit kembali. Kini dua jejak peradaban kembali berdiri berdampingan. Candi Barong dengan corak Hindu yang kokoh dan megah. Dan tak jauh darinya, situs Stupa Dawangsari, bangunan bercorak Buddha yang lembut dan penuh ketenangan. Dua keyakinan, dua simbol, namun satu pesan yang sama, bahwa ratusan tahun lalu di tanah ini, perbedaan bukanlah jarak, melainkan jembatan. Di tengah bukit yang sama, leluhur kita membangun harmoni, menyatukan doa, keyakinan, dan budaya dalam ruang yang saling menghormati. Kini, saat revitalisasi dilakukan, warisan toleransi itu kembali bersuara. Mengingatkan kita bahwa Dawangsari dan Barong bukan hanya situs sejarah, tetapi bukti abadi dalam keberagaman pernah hidup damai di sini dan masih bisa menjadi teladan bagi kita hari ini dan masa yang akan datang. Situs Stupa Dawangsari adalah kisah yang terus hidup. Ia bukan hanya peninggalan purbakala, tetapi ruang tempat kenangan tumbuh, keputusan besar diambil, dan harapan masa depan ditanamkan. Bila situs Stupa Dawangsari ini bertahan ribuan tahun, itu karena manusia yang menjaganya. Dan selama cerita tetap dituturkan, situs Stupa Dawangsari akan terus bernapas di tengah hati masyarakatnya.